Halo semuanya para penggemar serial India Paramavatar Sri Krishna. Di video kali ini saya akan membahas sinopsis Paramavatar Sri Krishna yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini Balram melihat Bakasura dari kejauhan. Dia pun memberitahu Nanda dan semua orang. Kana dengan kekuatannya membuka paruh Bakasura. Kana pun berdiri dengan gagah berani. Kemudian tubuh Bakasura berubah menjadi abu dan jiwa Bakasura keluar. Dan berkata, "Terima kasih Tuan Wisnu, kamu telah memberiku keselamatan hari ini." Kana mengatakan bagaimana tubuhnya menghilang. Kana bertanya-tanya, Bakasura mati hanya dengan aku membuka paruhnya. Yasoda dan semua orang memanggil Kana. Kana mendengar mereka dan berkata, "Ibu memanggil." Kana pergi ke Yasoda dan semua orang. Yasoda memeluk Kana dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja, Kana?" Kana tersenyum dan berkata, "Apa yang akan terjadi padaku, Ibu?" Nanda berkata, "Kana, di mana Bakasura?" Kana mengatakan, "Tidak perlu menemukannya sekarang, Ayah, karena aku membunuhnya." Nanda dan Yasoda bingung dan berkata, "Apa?" Kana bilang, "Ya, aku membunuhnya, Ayah. Bakasura pertama kali membawaku dan terbang ke Mathura, tapi kami berhenti dan kemudian dia memasukkanku ke dalam perutnya. Tapi ibu bahkan anakmu berdoa kepada Tuan Wisnu dan kemudian aku keluar dari perut dengan membuka paruh Bakasura. Aku melihat saudara Balram berlatih setiap hari, lalu aku membuka paruhnya begitu banyak sehingga Bakasura terbunuh dan dia meninggal karena kesakitan." Seorang wanita berkata, "Aku selalu mengatakan Kana itu luar biasa dan dia membunuh Bakasura juga." Kana pun tersenyum. Narada Muni mengatakan, "Ini pasti pertama kalinya anak Nanda mengambil pujian atas sesuatu yang dia lakukan." Dewa Wisnu mengatakan Kana adalah seorang anak dan dia hanya mengatakan kebenaran dari apa yang dia lakukan. Kansa berdoa ke patungnya dan mengatakan Bakasura itu dibunuh oleh seorang anak dan aku tidak mengerti bagaimana. Badraks mengatakan, "Yang aku lihat dengan mataku bahwa Bakasura terbang ke sini dengan seorang anak tetapi mereka berhenti di tengah." Kansa mengatakan bahwa seorang anak membunuh Bakasura. Kansa berkata pada patungnya, "Dewa, beritahu aku apa yang harus aku lakukan." Kansa melihat wujudnya duduk di atas tahta dan berkata, "Kansa, kamu takut dan pengecut. Di luar kamu menunjukkan bahwa kamu kuat, tetapi di dalam kamu takut dengan anak Devaki dan itulah mengapa kamu melakukan semua ini. Alih-alih mengirim begitu banyak asur untuk Gokul, maka pergi sendiri dan hadapi ketakutanmu sendiri." Dia pun menghilang. Kansa mengatakan, "Itu benar, dan apakah kamu mendengar itu? Sekarang aku akan pergi ke Gokul sendiri karena anak ke-8 Devaki tidak mau datang ke Mathura, tapi paling tidak ibunya bisa ke sana." Balram makan ladu dan berkata, "Kana, bagaimana kamu bisa membunuh Bakasura?" Kana mengatakan, "Kakak, aku belajar darimu dan aku melihat bagaimana kamu berlatih setiap hari. Itulah yang memberiku kekuatan." Kana berkata, "Kemudian aku mematahkan paruhnya dengan mudah." Balram mengatakan, "Tapi karena kamu bahkan tidak makan ladu ini yang memberi aku kekuatan dan kamu tidak dapat mengambil mudgalku, dan bagaimana kamu membunuh Bakasura?" Kana bilang, "Ibu selalu berkata saat kamu percaya pada dirimu sendiri kamu bisa mengalahkan siapapun." Balram mengatakan, "Siapa yang mengatakan itu dan apakah itu Bibi Yasoda? Aku tidak pernah mendengar dia memberitahumu." Kana bilang, "Tanyakan padanya kalau begitu." Balram bilang, "Ayo pergi ke Bibi Yasoda," dan mereka berdua pergi. Kansa pergi ke Devaki dan Basudewa dan berkata, "Devaki, aku punya kabar baik hari ini untukmu." Kansa melepas rantai Devaki dan Devaki kebingungan. Kansa bilang, "Devaki adikku, aku membebaskanmu selamanya." Devaki dan Basudewa bingung. Kansa mengatakan, "Devaki, maksudku aku akan membawamu ke anak ke-8mu dan aku akan membuatmu bertemu dengannya." Devaki bilang, "Kau Kansa jahat. Aku tidak akan ikut denganmu kemana-mana. Dan jika putraku ada di sini maka dia akan datang dan membunuhmu suatu hari nanti." Kansa mengatakan, "Sekarang kamu akan ikut denganku." Dia menariknya bersamanya dan Basudewa mencoba menghentikannya. Di Gokul, Nanda berkata kepada Yasoda,
Kana adalah Gwala dan dharmanya adalah mengambil sapi untuk diberi makan dan merawat mereka. Kamu tidak bisa menahannya di rumah seperti ini, Yasoda. Yasoda mengatakan, tidak Nanda, aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Aku tidak akan membiarkan Kana pergi kemanapun, dia akan tinggal bersamaku di rumah. Kana dan Balram datang. Balram mengatakan, Bibi, Kana selalu bilang ibu mengatakan ini dan ibu mengatakan itu. Kana mengatakan, ya ibu, kamu hanya mengatakan kepada saya bahwa kita harus kuat dan menghadapi semua masalah, dan tidakkah kamu ingat? Yasoda mengatakan, Kana, aku tidak pernah mengatakan itu. Aku tahu kamu melakukan ini sehingga aku dapat mengizinkanmu untuk membawa sapimu keluar. Kana berpikir, aku yakin aku mendengar seseorang setiap hari memberitahuku sesuatu, dan siapa ibu itu? Yasoda mengatakan, Kana, kamu akan tinggal di rumah. Kana bilang, aku anakmu ibu dan aku akan mendengarkanmu. Kansa mengendarai kereta dan dia berkata, Devaki, lihat, kita akan pergi ke Gokul dan kamu bisa bertemu anakmu di sana. Basudewa marah dan berkata, Kansa, hentikan keretanya sekarang. Kansa pun menghentikan kereta. Kansa berkata, Devaki, apakah kamu tidak ingat jembatan ini? Jembatan ini adalah salah satu tempat aku membawamu kembali ke Mahesmati, tetapi Akashvani muncul berkata bahwa putra kedelapanmu akan membunuhku. Sangat disayangkan kamu berdua tidak akan pernah bisa pergi ke Mahesmati. Kansa mengatakan, dan Basudewa, lihat jembatan yang sama ini. Kau membawa putramu dari sini malam itu dan pergi menahannya di Gokul yang tidak akan kau ceritakan kepadaku. Aku akan membawamu ke sana. Di rumahnya Kana sedang berbicara dengan beberapa orang-orangan sawah yang dia buat sendiri. Mereka dijadikan sebagai orang-orang Gokul dan beberapa sebagai teman Kana. Kana berbicara kepada mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa kau orang-orang Gokul. Aku tidak akan membiarkanmu mengatakan apapun kepada ibuku dan mengejeknya. Yasoda mendengarkan dan datang berkata, Kana, dengan siapa kamu berbicara? Kana kaget dan berkata, ibu, aku berbicara dengan orang-orang Gokul. Yasoda melihat orang-orangan sawah. Kana berkata, ibu, kamu menjagaku di rumah dan lihat apa yang akan dikatakan orang-orang Gokul saat itu. Mereka mungkin mengatakan Yasoda adalah pengecut dan menahan putranya di rumah dan aku tidak ingin itu terjadi. Yashoda menangis dan berkata, aku akan melihat apa yang orang katakan dan aku tidak akan membiarkan mereka mengatakan apapun kepada anakku. Anakku akan pergi dan memberi makan sapi seperti Gwala Gokul lainnya. Yashoda kemudian memeluk Kana. Narada Muni mengatakan, Kana membuat ibunya melakukan apa yang dia inginkan lagi. Dewa Wisnu mengatakan tidak. Kana telah membuat ibu Yashoda melakukan apa yang dia inginkan karena itu adalah keputusannya. Dewa Wisnu mengatakan tidak ada ibu yang ingin anaknya menjadi pengecut dan dia selalu ingin mereka menjadi berani dan kuat. Ibu Yashoda melakukan hal yang sama dengan membiarkan Kana menjadi Gwala karena dia ingin anaknya menjadi pemberani. Kana dan teman-temannya berjalan dengan sapi mereka. Balram memiliki ladu dan memakannya. Kana berkata, ibu memberi aku izin untuk pergi dengan sapiku. Kana kemudian mengatakan, Bakasura terbunuh yang pasti Paman Kansa akan mengirim seseorang. Dan jika tidak dia sendiri mungkin datang ke sini dan kita harus tetap waspada. Balram yang sedang makan ladu dan tiba-tiba dia berhenti. Kana berhenti dan berkata, apa yang terjadi kakak? Balram mengatakan, Kana, sejak hari di mana aku makan ladu dari tangan ibu Devaki. Aku merasa tidak ada ladu lain yang lebih enak dari ladu itu. Kana berkata, ladu itu memiliki cinta seorang ibu di dalamnya. Balram bilang, kamu benar dan aku ingin bertemu ibu Devaki lagi. Kana dan Balram berjalan di depan. Kansa datang dengan kereta ke Gokul dengan Devaki dan Basudewa. Basudewa melihat Devaki dan berpikir hari ini Devaki berperilaku berbeda. Kana dan semua teman berjalan dengan para sapi. Tiba-tiba angin datang kencang datang dan menghalangi penglihatan mereka. Lali Devaki melihat bulu-bulu merak milik Kana. Dia berkata, anakku. Saat Kana pergi bersama teman-temannya dia berhenti dan berkata, aku pikir aku mendengar seseorang bilang anak. Jivak mengatakan, apa yang terjadi Kana? Kana berkata, Jivak, aku mendengar suara yang memanggil anak laki-laki.
Mereka pun memutuskan untuk pergi. Kansa melihat Devaki dan mengatakan, "Apa yang terjadi, saudari?" Devaki bilang, "Aku merasa anakku ada di sini." Kansa bilang, "Ya, adik dia ada di sini karena dia tinggal di Gokul." Devaki duduk kembali dan mereka melanjutkan perjalanan. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan para Mavatar Sri Krishna hanya di Antv. Sampai jumpa di video selanjutnya.